Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Ilham Andika Putra, dosen kalian di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ya. Oke, eh, minggu kemarin saya sempat record tentang sex education di Indonesia, tapi rasanya saya punya tanggung jawab moral ya, karena memang hasil rekodan saya itu, karena kondisi saya sedang tidak fit, agak suaranya kurang jelas. Jadi saya punya kewajiban moral untuk melakukan record ulang agar pembelajaran ini lebih efektif. Oke, inilah dia sex education di Indonesia. Nah, ini ada beberapa pengertian sex education. Pertama dari Sarlito dalam bukunya Psikologi Remaja 1994 menjelaskan bahwa pendidikan seksual merupakan suatu pembelajaran mengenai persoalan seksualitas manusia yang meliputi proses terjadinya pembuatan, kehamilan, kelahiran, tingkah laku seksual, aspek kesehatan, kejiwaan, dan kemasyarakatan mengenai seksualitas. Nah, jadi banyak sekali faktor atau hal yang dilihat dalam pembelajaran atau pendidikan seksual. Jadi bukan hanya tentang seksual secara menyeluruh, maksudnya secara khusus gitu, tapi ada keterlibatan masyarakat di sana tentang mengenai seksualitas. Kemudian dari Dr. Abdul Nashih Ulwan, oh ya, buku materi yang saya ambil ini dari buku Kapita Selekta Pendidikan ya, Kapita Selekta Pendidikan, karya dari Ibu Zaitun ya. Saya punya e-booknya, saya ambil dari beliau untuk materinya, yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Riau, Pekanbaru 2011. Oke, kita lanjut. Dr. Abdul menjelaskan pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah yang berkenaan dengan seks, naluri, dan perkawinan. Ini adalah kesimpulan saya terkait pendidikan seks ini. Kegiatan pembelajaran dalam upaya memberikan pemahaman mengenai seks sejak dini pada anak, baik itu tentang reproduksi manusia, orientasi seksual, usia ideal kehamilan, hingga masalah kesehatan dan sosial ekonomi yang dapat dihubungkan dengan pernikahan atau kegiatan seksual. Nah, kalau menurut pendapat saya dari beberapa artikel dan sumber yang saya baca, jadi seks itu bukan hanya tentang anatomi tubuh, tentang orientasinya, tentang bagaimana reproduksi manusia, tetapi hal-hal yang dapat mempengaruhi keintiman seksual dan ketahanan rumah tangga, baik itu sosial, ekonomi, hukum, dan sebagainya, kesehatan juga, itu termasuk dalam sex education. Nah, ini ada pertanyaan ya, bagaimana pendidikan seks di Indonesia? Pendidikan seks di Indonesia, kita tahu, itu masih tabu ya, masih sebuah hal yang tabu, di mana ketika seorang anak berbicara tentang seks, itu pasti dianggap, ngapain sih ngomongin hal itu, masih kecil juga. Jadi kita sangat awam tentang hal-hal yang berbau seksual, karena pada dasarnya ketika kita berbicara seksual pasti mikirnya langsung ke sana, benar kan? Benar kan? Aku aja pasti mikirnya langsung ke sana. You know what I mean. Tapi tidak. Jadi seperti yang saya jelaskan, banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Nah, karena hal itu tabu pada masyarakat kita yang notabene ketimuran, selalu terjadi hal-hal, masalah
terkait dengan pelecehan, terus ada meledaknya pernikahan di usia muda, penyakit seksual, penyakit kelamin dan sebagainya, dan kelainan seksual dan sebagainya yang memang seharusnya bisa dicegah dengan pendidikan seksual, tapi karena kita tabu akan hal itu, jadi meningkat, tuh sulit terkendali. Dan malahan di Indonesia pendidikan seks ini hanya bersifat ekstrakurikuler yang biasanya kita temui di PIK-R ya, PIK-R atau kadang juga disinggung di pembelajaran biologi. Itu hanya fokus ke reproduksinya. Tapi hal-hal yang berkenaan dengan itu seperti sosial, ekonomi, kesehatannya sangat jarang dibahas. Paling sedikit disinggung di ekstrakurikuler PIK-R tadi. Dan mungkin di ekskul lain ada ya, tapi mungkin saya yang kurang paham, kurang mengetahui, kurang update. Kalau memang ada, ya boleh disampaikan komentarnya atau pendapatnya di kolom komentar. Nah, jenis pendidikan seks itu ada dua, sex instruction yang fokusnya ke anatomi. Anatomi itu bentuk tubuh ya, perkembangan tubuh, mulai dari dia bayi hingga dia dewasa, itu belajar anatomi, aspek biologis, ketahanan keluarga, dan pencegahan penyakit. Nah, itu sex instruction. Yang kedua, education in sexuality. Nah, kita bicara tentang etika, moral, fisiologi, ekonomi, parenting, dan sebagainya. Nah, jadi etika, seks itu ada etikanya. Itu bukan asal-asalan, bukan gerusu, mau atau pengen gitu langsung gitu, tidak. Harus ada kesepakatan, berkaitan tentang moral di sana. Soalnya kan seks itu membutuhkan izin, itu membutuhkan kesepakatan dua pihak. Belum lagi kalau bicara masalah moral, hukumnya di sana, ada agama juga di sana. Bagaimana kita berhubungan seks itu harus sah dalam Islam, harus dalam kategori keluarga, sudah menikah, itu ada moral di sana. Terus fisiologinya, bagaimana fisik itu, umur kehamilan, ataukah dia sudah bisa untuk membuahi. Jadi memang ada kondisi fisik tertentu yang memang tidak boleh, gitu, belum saatnya untuk melakukan hubungan seksual. Jadi ada kondisi fisiknya, atau apakah dia sehat, atau apakah dia ada kelainan dan sebagainya. Nah, kondisi ekonomi, ya, jadi jangan asal-asalan. Karena ketika kita memang, mohon maaf, melakukan seks di luar nikah, terus seks before marriage, gitu, tiba-tiba karena kalian masih pelajar, terus mohon maaf hamil, ya kondisi ekonomi kan bisa kacau, gitu. Notabene kebanyakan ya masih usia pelajar ya, SMP, SMA gitu. Tapi kalau kalian yang sudah kuliah ya tidak apa-apa. Maksudnya ya tidak apa-apa kalau mau menikah di usia kalian sekarang gitu, toh bisa sambil menikah, bisa sambil kuliah juga, bisa sambil bekerja, tapi pastikan kamu siap gitu. Oke, pro kontra pendidikan seks remaja di Indonesia. Ini pro ya sebenarnya, kontranya bisa dicoret aja. Saya lupa untuk mengeditnya. Yang pro, mengapa orang mendukung adanya pendidikan seks di Indonesia itu? Pertama, adanya penyimpangan seksual. Nah, dengan adanya pendidikan seks dini, kita bisa mengetahui apakah seseorang itu punya kelainan atau orientasi seksual yang berbeda dari biasanya gitu. Jadi itu bisa kita cegah, bisa kita arahkan untuk yang lebih baik. SBM, Sex Before Marriage. Nah, karena kita percaya dan kita beritahu, kita ajarkan bahwa seks itu berkaitan dengan etika dan moral, dan juga banyak tanggung jawab di sana. Nah, jadi seks itu ada tanggung jawabnya di sana loh, bukan hanya sekedar melampiaskan hasrat. Tuh, jadi pastikan ketika untuk lakukan hubungan tersebut, kalian sudah siap dengan konsekuensi yang ada. Tuh. Tapi kebanyakan penyesalan itu ya memang selalu datang terlambat ya. Ketika sudah melakukan hal itu, karena memang dorongan hasrat yang tidak terkendali, ketika udah kejadian,
ya penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Kalian harus dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian perbuat. Jadi pikirkanlah baik-baik. Kemudian ada masalah kesehatan. Nah, seks yang belum sesuai umurnya, karena memang menikah itu aja ada umurnya sekian, terus ingin berhubungan seks itu juga ada umurnya sekian, itu berkaitan dengan kondisi kesehatan alat reproduksi kita yang sudah siap atau belum gitu. Jadi memang harus ada konsultasinya. Makanya ketika orang menikah itu ada namanya suntik. Disuntik dulu, ada namanya cek kesehatan dulu. Nah, jadi bukan asal-asalan ya menikah itu bukan hanya sekedar datang ke KUA, siap gitu ada mahar, tidak. Cek kesehatan dulu, urus berkas-berkas, urus administrasi dan sebagainya. Itu merupakan satu kewajiban ya. Saya rasa dalam dunia dan tata negara sebagai warga negara yang baik ya kita harus melakukan itu gitu. Siapa sih yang ingin gitu belum menikah terus asal-asal menikah ternyata sakit gitu. Siapa yang mau gitu kan, makanya dengan adanya sex education, orang-orang lebih sadar gitu tentang masalah-masalah kesehatan dan masalah-masalah yang timbul akibat dia melakukan seks bebas atau seks sebelum menikah gitu. Seks sebelum umurnya. Jadi ada masalah-masalah kesehatan, entah itu penyakit menular seksual, HIV, AIDS, raja singa, sipilis, dan sebagainya gitu. Terus ada tanggung jawab sosial. Nah, mungkin di zaman sekarang ini tanggung jawab sosial ketika dia menikah muda, terus karena kondisi yang belum siap, baik itu sosial, ekonomi, emosi, spiritual, ya sering menikah itu hanya sebentar gitu, bentar nikah, nggak lama dia cerai gitu, atau ada KDRT dan sebagainya. Seolah-olah mereka cuek dengan kondisi sosial seperti itu. Padahal dia sudah dijudge dan dicap jelek di sosialnya. Karena menikah itu punya tanggung jawab sosial ya untuk membentuk peradaban, membuat keluarga yang baik. Kan dalam Islam sendiri, menikah itu adalah sarana untuk membuat dan membangun peradaban Islam yang lebih baik. Makanya dibilang nikah itu adalah ibadah sepanjang masa sampai kita meninggal. Nah, itu menikah itu adalah sebuah ibadah. Jadi seks yang memang ada dalam sarana untuk menambah keturunan yang memang bagian dari sarana untuk peradaban tadi, ya bagian dari situ gitu. Dipastikan sebelum menikah, pilihlah pasangan yang memang baik. Itu tanggung jawab sosialnya, karena kalian dituntut untuk membangun peradaban, membangun keluarga yang baik. Tuh, jadi jangan asal-asalan. Nah, kemudian ada moral. Nah, ini tadi, ketika kita bicara tentang seks, itu ada moral di sana. Nah, makanya kenapa dibilang pendidikan seks itu harus dilakukan sejak dini, nah disitulah ketika anak sudah bertanya tentang seks, kita kasih tahu seks itu begini gitu, tapi dengan kadar dan memang sesuai dengan umurnya, itu ilmu yang kita kasih. Jadi moralnya sudah terbentuk sejak dini. Itulah kenapa pendidikan seks itu harus dilakukan di Indonesia. Itu pendapat orang-orang yang pro. Yang kedua, menjalin rumah tangga tidak mudah. Ya seperti yang saya singgung sedikit, yang tadi membangun rumah tangga itu tidak mudah. Bukan hanya ya aku cinta kamu, kamu cinta aku, terus kita menikah, tidak. Ada tanggung jawab memberi nafkah, mendidik anak, uang kita kebutuhan apakah cukup atau tidak, rumah apakah ngontrak atau tidak, atau sanggup tinggal di rumah mertua. Ya otomatis kalau tinggal di rumah mertua harus siap dengan konsekuensinya. Kalau ngekos ya apakah uang kamu cukup untuk kamu ngekos, apakah uang kamu cukup untuk biaya keseharian per bulan, listrik, air, makanan, kota, internet, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, jajan. Terus kalau sudah punya anak, susu formula, diapers atau pampers,
pakaian kita juga. Belum lagi pendidikan anak, ya pastikan cukup. Itu. Karena menjalin rumah tangga itu tidak mudah. Dan pastikan kondisi emosi, spiritual kamu, keagamaan, itu sudah stabil. Artinya ketika ada masalah, ya kalian harus diskusi dan menyelesaikan bersama, bukan marah-marah, mabuk, dan malah cari pelarian yang lain gitu. Maka carilah pasangan yang memang enak diajak diskusi. Tidak apa-apa dia tidak satu frekuensi, yang penting kalian pengen saling mengerti, tapi kalian punya satu visi misi yang sama. Ya kalau hanya mengejar satu frekuensi ketika ada masalah, tapi penyelesaiannya hanya satu doang gitu, hanya satu ide yang sama, tidak ada ide-ide yang lain, yang mungkin juga berhasil, ide tersebut mungkin juga tidak. Tapi kalau kita punya pandangan yang berbeda, pasangan kita punya pendapat yang berbeda, itu mungkin akan memperkaya kemungkinan-kemungkinan dan solusi yang ada. Nah, makanya carilah pasangan yang enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi gitu, bukan hanya udah terserah. Terserahlah macam mana, bebas lah. Atuh aja, aman tuh. Nah, mungkin kalau kalian lihat kondisi sekarang itu seperti itu gitu. Kalau saya lihat kondisi di kita, anak pemudanya kalau ketika ada sesuatu, ada tanggung jawab sesuatu, pasti ngomongnya begini, aman tuh, atuh aja, lanjut lalu. Ya jangan seperti itu gitu. Selesaikan dulu. Apa sih solusinya? Bagaimana sih caranya? Bagaimana seharusnya ini dilakukan? Jangan aman, jangan terserah. Itu kan tabu gitu. Ayo dong jawaban yang pasti. Ya, kita semua butuh kepastian kan? Oke, yang ketiga. Manusia memiliki naluri seks yang kuat. Kita memiliki naluri seks yang kuat, makanya dengan adanya pendidikan seks ini sejak dini, kita dituntut untuk bisa mengendalikannya. Kita sudah paham seks itu begini, dampaknya begini. Nah, harapannya dengan sudah mengetahui dan paham ilmunya, kita bisa mengendalikan itu. Gitu ya, sarana dalam Al-Quran juga, dalam Islam kita dituntut, kata Nabi kita Muhammad SAW, untuk mengendalikan hawa nafsu. Sarananya untuk mengendalikan hawa nafsu dengan pendidikan seks salah satunya. Terlepas dari bagaimana ibadah yang kita lakukan sekarang ini, puasa kan, nah, itu adalah sarana untuk menahan hawa nafsu, melatihnya. Oke, ini adalah pendapat yang kontra. Pendapat yang kontra, pertama, seks termasuk kebutuhan dasar manusia sehingga tidak perlu diajarkan. Nah, kalau saya di sini saya ingin mengkritisi sedikit tentang orang-orang yang berpendapat kontra. Karena saya salah satu pendukung orang yang menganggap pendidikan seks ini harus dilakukan. Jadi saya orang yang pro ya. Kalau kalian orang yang kontra tidak apa-apa, saya ingin menjawabnya atau membantah itu. Pertama, seks termasuk kebutuhan dasar ya manusia sehingga tidak perlu diajarkan. Gini, kebutuhan dasar itu salah satunya makan kan. Makan, berpakaian. Apakah kita waktu lahir langsung bisa makan, langsung bisa berpakaian? Makan kita disuapi, diajarkan cara untuk menyuapi. Betul kan? Berpakaian juga begitu. Diajarkan cara berpakaian, nanti juga mengetahui selera, bagaimana cara berpakaian, apa itu celana, apa itu baju. Itu kan diajarkan sejak dini kan? Sejak masih kecil kan? Iya, sama juga dengan seks. Toh makan sebagai kebutuhan dasar saja diajarkan, apalagi seks. Kita manusia ini, kita harus sadar diri ya, kita adalah makhluk yang manja. Manusia itu makhluk yang manja. Kenapa makhluk yang manja? Hewan saja, ketika lahir, dia sudah langsung bisa berjalan dan cari makan sendiri. Kita baru lahir, kita masih dan akan terus membutuhkan orang di samping kita. Sedangkan hewan tidak. Dia bisa survive sendiri. Makanya saya bilang manusia itu hewan atau makhluk yang manja. Jadi tidak ada yang tidak perlu diajarkan. Semuanya harus diajarkan. Berbicara, komunikasi, menulis, membaca, ya semuanya perlu diajarkan. Jadi itu bantahan saya untuk orang-orang yang kontra. Yang kedua, khawatir akan mendorong anak lebih penasaran dan mencari sumber atau akses ke konten dewasa. Nah ini tadi, biasanya orang khawatir itu ketika memang pendidikan seks itu diajar belum sesuai umurnya. Makanya sejak dini diajarkan. Jadi mereka sudah paham sejak dulu gitu.
Ya kalau memang dikasih, ya penasaran wajar. Manusia selalu penasaran dengan hal-hal yang baru. Nah, makanya kalau dari kecil diajarkan, itu kan sudah bukan hal yang baru lagi. Oh ya udah, itu adalah bagian dari kehidupannya, bagian dari kesehariannya tentang seks itu. Jadi makanya ajarkan sejak dini. Ada levelnya, level 1 saat dia masih kecil, ketika dia sudah bertanya tentang seks begini, ajarkan sesuai dengan umurnya yang seharusnya dia ketahui gitu. Yang bahayanya ketika kita ajarkan yang memang tidak seharusnya dia tahu. Nah, itu yang akan menimbulkan penasaran-penasaran yang lainnya. Makanya pendampingan itu perlu. Nah, biasanya membuat anak penasaran ini dia diajarkan bukan dari orang terdekatnya, biasanya dari temannya. Dari akses yang HP dan teknologi yang sekarang, tahu dari temannya, ya udah dia makin terjerumus ke sana, terjerumus ke PMO. Apa itu PMO? Cari sendiri ya. Terjerumus ke PMO nantinya. Makanya kalau dia tahu dari orang tuanya, dijelaskan dengan baik, dijelaskan oleh gurunya yang sesuai levelnya tadi, ya itu kan dari hanya sebuah pembelajaran untuk dia, jadi sebuah pembelajaran yang nantinya bisa menjadi tameng malahan. Bukan malahan pendorong, bukan malah pendorong, tapi menjadi tameng. Yang selanjutnya, yang ketiga, khawatir akan mempraktekannya. Karena anak-anak memiliki nafsu yang bergejolak dan pengendalian diri yang belum cukup. Nah, itu tadi. Sebenarnya berkaitan ya, bagaimana kenapa kita harus diajarkan sejak dini, ya, supaya kita bisa mengendalikannya. Supaya anak-anak bisa tahu loh dampaknya. Makanya malahan ini membantah bahwa ini sangat penting, sex education. Yang keempat, fun fact, fun facts, fun facts-nya, negara dengan seksual education atau sex education terbaik memiliki tingkat pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penyakit menular akibat seksual itu sedikit. Cari saja kalau kalian tidak percaya, artikelnya ada. Belanda, Finlandia, Swedia, mereka negara dengan pendidikan seks terbaik. Dan di sana kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penyakit menular seksual itu sedikit. Mereka bukan negara Islam loh. Kok bisa? Negara Islam dan Islam sendiri, kita bukan negara Islam ya, tapi negara dominan Islam dengan penduduk Islam terbanyak dan agama Islam yang rahmatan lil alamin, kok bisa gitu? Di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual banyak, baik itu secara verbal yang kita sebut dengan catcalling atau ya yang begitu pelecehannya fisik, apalagi pelaku pemerkosaan, penyakit menular seksual, kok bisa gitu pertanyaan. Itu adalah jawaban yang harus ada sesi tersendiri ya, terlalu panjang kalau memang harus dijelaskan. Mungkin nantilah kalau memang kalian ada pertanyaan tentang itu, kalian mau dibahas tentang itu, kita bahas lagi. Nah, ini Islam memandang pendidikan seks. Pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian integral dari pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah. Nah, berarti memang di Islam ada, tapi dia bagian dari akidah, akhlak, dan ibadah. Karena tadi membangun keluarga, menikah adalah bagian dari ibadah. Nah, ini adalah sebenarnya bagaimana cara untuk mendidik anak paham seks agar dia tidak mau bukan sehingga dia tidak penasaran mencari hal-hal yang memang tidak sesuai dengan umurnya atau malah ingin mempraktekkannya, dan mempraktekkannya itu ya karena memang belum sesuai umurnya, belum pada masanya, belum pada waktunya gitu. Ya, pendidikan akhlak ini harus baik. Nah, karena dalam Islam pendidikan seks ini bagian dari pendidikan akhlaknya. Makanya kenapa harus diajarkan sejak dini. Jelaskan juga karena ini bagian dari ibadah.
Toh nanti mereka juga akan merasakan, akan mengalami, jangan sampai mereka dibingungkan atau malahan gagap dengan hal-hal yang berbau seksual. Makanya harus diajarkan itu. Oke. Kapan pendidikan seks harus diberikan? Pendidikan seks harus diberikan kepada anak itu sedini mungkin ketika dia mulai bertanya mengenai hal seksual dan harus diberikan sesuai dengan kebutuhan tingkat umur, kedewasaan, dan kecerdasan anak. Karena pada dasarnya anak-anak itu pasti berbeda tingkat kedewasaan dan kecerdasan. Yang tahu itu siapa? Orang tua. Itulah kenapa menjadi orang tua itu bukan perkara mudah. Orang tua harus paham, anak aku ini pintarnya segimana IQ-nya. Sudah seberapa dewasa sih anakku? Jadi bukan sekedar nikah terus buat anak-anak itu ditelantarkan, tidak. Ada tanggung jawab untuk mendidiknya, ada tanggung jawab untuk memahaminya. Makanya itu berkeluarga itu berat. Pastikan kamu siap menjadi orang tua. Siap menikah, oke, siap menikah. Tapi apakah kamu siap jadi orang tua? Nah, itu tanyakan lagi kepada dirimu sendiri. Tapi kalau yang teman-teman kita yang mungkin di sini yang sudah menikah, selamat. Gitu. Kita patut apresiasi. Mereka adalah orang-orang yang berani. Ya, saya patut apresiasi itu. Oke, kalau mikir sekarang, oh mungkin aku belum siap jadi orang tua. Tidak apa-apa. Toh sudah terlanjur menikah, ya mumpung masih sempat gitu. Belajarlah menjadi orang tua yang baik. Karena manusia pasti berubah, ayolah kita berubah ke arah yang lebih baik. Belum terlambat kok untuk berubah. Nah, makanya ya mumpung ada dapat materi seperti ini, dapat penjelasan seperti ini, ketika memang sudah menikah, dan alhamdulillah sudah punya anak, merasa, oh mungkin aku belum jadi orang tua yang baik, tidak apa-apa. Ayo berubah sekarang, mumpung masih ada waktu. Gitu. Ini adalah tahap awal pendidikan seks di rumah. Pertama, memisahkan kamar anak laki-laki dan perempuan ketika umur 10 tahun. Ini anjuran dalam Islam ya. Nah, biasanya kan kalau kita punya anak, tuh laki-laki dan perempuan, maupun perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, itu kan kita butuh space. Mereka butuh ruang. Nah, ayo dipisah itu ketika mereka mulai berumur 10 tahun. Nah, tapi kan nanti pasti timbul tuh pertanyaan-pertanyaan, kok kami dipisah? Padahal sejak awal kami tidur bareng. Nah, disitulah peran orang tua untuk menjelaskan kenapanya, why-nya. Jelaskanlah secara logis. Sialnya, agama Islam yang logis ini, yang masuk akal ini, mendapatkan umat-umat yang tidak suka hal-hal yang masuk akal. Ya mungkin ini akan membuat semua orang tersinggung, tapi ini kebenaran. Ya, karena mereka malas untuk berpikir, malas untuk mencari jawabannya, paling mentok-mentok itu dosa. Dosa neraka, dosa neraka. Padahal ada jawaban yang lebih logis. Terlepas dari memang berdosa dan akan masuk neraka. Tapi ayo dong, jawab dulu secara logis. Katanya agama Islam adalah agama yang logis. Kok umatnya tidak logis gitu? Oke. Dua, meminta izin atau mengetuk pintu ketika ingin masuk kamar orang tua. Nah, ini adalah bagian dari sex education. Sama juga ketika ingin masuk kamar abang, masuk kamar adik, ketok dulu. Nah, ini kan bagian dari akidah, kesopanan. Bagian dari akhlak. Yang ketiga, ajarkan tentang konsep menutup aurat dan mengapa harus menutupnya. Ini tadi, harus ada alasan yang jelas. Tuh. Ini berkaitan dengan video saya yang menjawab pertanyaan Dinda kemarin. Pak, kenapa orang menutup aurat tetap dilecehkan? Nah, gitu. Itu ada penjelasannya. Semoga bisa menjawab. Dan jawablah secara logis. Kenapa harus menutup aurat?
Ya, pada dasarnya manusia punya kecenderungan seksual dan ketertarikan seksual yang sulit dikendalikan. Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, makanya untuk ditutup itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Menghindari dari tatapan-tatapan yang tanda kutip melecehkan, menghindari catcalling, lagi perbuatan yang secara fisik, pelecehannya. Tuh, itu sarana untuk melindungi diri dan mencegah orang-orang untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Pada dasarnya mencegah itu kan tidak 100% kan. Nah, sabun saja 99%, mungkin ada 1%-nya yang memang bisa menjakiti kita. Nah, itulah kenapa mungkin ketika kita masih menutup aurat, ada kemungkinan kita dilecehkan juga. Nah, tapi banyak faktor mengapa dan why-nya. Itu sudah saya jawab di pertanyaan Dinda kemarin. 4, parenting yang baik. Mulai sekarang, ayo kita belajar menjadi orang tua yang baik. Jadi orang tua itu sulit ya. Sulit sekali. Mungkin ketika kita melihat orang tua kita punya parenting yang seperti ini, dan kita tahu mungkin ini keliru, tidak apa-apa karena orang tua belum tahu dan tidak tahu. Kita tidak perlu mengajari mereka, karena sudah masanya kita sudah besar kan, kita sudah punya pikiran sendiri, kita paham cara untuk mengelola diri sendiri. Next-nya, ketika kita punya keluarga sendiri ya, jangan sampai melakukan hal yang sama. Jadilah orang tua yang baik. Sudah banyak kok referensinya. Nah, ayo tanamkan pendidikan seks sejak dini, tanamkan pendidikan akhlak yang baik, bagaimana kita harus peduli dengan anak, care dengan anak, walaupun kita misalkan perempuan karir gitu, seorang ibu, itu kan double tuh pekerjaannya. Bagaimana kita suami juga sibuk bekerja tetapi tetap meluangkan waktu untuk anaknya. Ketika kita ibu, seorang wanita karir juga tetap bisa menjadi sosok ibu, tetap juga bisa menjadi seorang pekerja. Seorang suami juga tidak boleh egois, juga harus membantu pekerjaan rumah tangga. Ayo, jadi orang tua yang baik. Itu bagian dari pendidikan seks. Bagaimana cara memecahkan masalah di rumah tangga. Nah, itulah kenapa kita seharusnya dianjurkan untuk punya rumah sendiri ketika sudah menikah. Kontrak juga tidak apa-apa. Karena terkadang ketika di dalam rumah tangga itu, ketika kita tinggal di mertua, seolah-olah manajer rumah tangga yang ibu kan, istri itu adalah manajer rumah tangga, itu jadi dua nantinya. Nah, tapi tidak apa-apa, tidak selamanya orang yang tinggal di rumah mertua itu buruk, ada juga yang baik. Syukur-syukur dapat mertua yang baik. Nah, kalau dapat mertua yang, mohon maaf, ya begitulah. You know what I mean gitu. Ya berat, rumah tangga kalian akan berat. Makanya sebaiknya dianjurkan untuk ngekos lah atau punya rumah sendiri, jadi kalian lebih leluasa sendiri membangun bahtera rumah tangga bersama gitu. Yang lima, jelaskan bahwa seks itu luas. Nah, seperti perkembangan manusia, hubungan antar manusia, perilaku seksual, dan tanggung jawab seksual. Nah, jadi jelaskan gitu, seks itu tidak hanya tentang reproduksi, bukan hanya tentang anatomi tubuh dari bayi hingga dewasa perkembangannya, tapi lebih dari itu, jelaskan kepada anak tentang tanggung jawabnya, tentang moralnya, perilakunya. Karena kita tidak tahu, mungkin anak kita kelainan seksual, nah ketertarikan yang tidak wajar atau tidak normal, LGBT plus Q, terserah kalau orang-orang yang itu mau menyerang saya, tapi saya tidak benci mereka. Saya tidak benci mereka, saya merangkul mereka, tapi saya menganggap itu adalah sebuah penyakit. Dan memang harus disembuhkan. Nah, saya selalu berpandangan seperti itu. Itu adalah sebuah penyakit dan memang harus disembuhkan dan harus disembuhkan. Karena bagi saya itu adalah hal yang tidak wajar. Terserah kalau kaum mereka mau menyerang saya, tapi itu adalah pendapat saya.
Jadi, kalau sejak dini kita sudah mengetahui orientasinya berbeda dari normal, bisa dicegah sejak dini. Bisa diarahkan ke orientasi yang seharusnya. Nah, makanya orang tua itu harus peka. Makanya parenting itu harus benar-benar dilakukan. Yang keenam, kesadaran agama yang baik. Nah, itu tadi. Islam mengajarkan kita mengendalikan nafsu, karena nafsu ini adalah berkaitan dengan hasad, ambisi. Ini kan sangat kuat nih. Salah satu pendorong motivasi terkuat. Makanya harus dikendalikan. Bukan dihilangkan ya. Kalau dihilangkan kita jadi malaikat nanti. Tapi harus dikendalikan. Nah, insya Allah kalau memang anak itu punya kesadaran agama yang baik, hal-hal seperti yang ditakutkan orang-orang kontra terhadap pendidikan seks itu tidak akan terjadi. Makanya melakukan pendidikan agama Islam di sekolah itu yang benar, sesuai prakteknya. Pendidikan agama itu apa sih kriteria penilaian sebuah pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam? Ya, sebenarnya prakteknya, bukan soal menghafal terus dapat nilai. Emang dapat nilai 10, 100 atau A, kita dijamin masuk surga? Kan tidak. Kalau menurut saya, PAI itu lebih ke praktek. Bagaimana kesehariannya di rumah. Oke, ada hafalan. Hafalan itu pasti ada. Tapi kan lebih ke praktek kalau saya rasa. Bukan hanya menjawab soal. Praktek sholatnya, tanya ke orang tuanya, tanya ke ustadz-ustadz yang ada di masjid, apakah anak ini sholat 5 waktu, atau kalau dia sholat di rumah, apakah dia sholat, tanya ke orang tuanya, apakah dia bersedekah. Nah, itu yang penting. Itu penilaian sikap yang sebenarnya yang diinginkan negara ini atau pendidikan di Indonesia itu seperti itu sebenarnya. Tapi ya udah, hanya formalitas saja kalau masuk dunia sekolah pada umumnya ya. Tapi sebenarnya tidak. Tapi pada prakteknya ya begitu. Nanti juga kalian akan merasakan sendiri dan mungkin kalian merasakan sendirilah sebagai siswa kemarin. Makanya ya yang katanya negara Islam, mohon maaf, negara dengan penduduk Islam yang banyak, tapi ya masyarakatnya tidak menunjukkan etika Islam yang seharusnya. Karena pendidikan Islamnya sendiri sudah kacau sejak dini. Oke, ini terakhir ya, pendapat Henry Manampiring, filosofi teras, tentang tantangan bisa datang dari dalam dirimu dan dari luar. Namun, pikiran, nalar, dan perilakumu setelahnya adalah kendalimu. Nah, mungkin kita punya pikiran-pikiran nakal, mata-mata nakal ketika melihat lawan jenis itu. Tapi kan itu hal-hal dari diri dan dari dalam diri. Tapi kita bisa mengendalikan itu. Kita bisa mengendalikan hal-hal yang ada pada diri kita. Kita melihat, ya kita punya pikiran nakal, tapi kan setelahnya apakah itu akan keluar? Kan tidak. Kita kendalikan. Nah, ini juga berlaku untuk orang-orang yang kenapa harus menutup aurat. Kita tidak bisa loh mencegah mereka tidak melecehkan. Bukan, mohon maaf. Melarang mereka untuk tidak melecehkan kita. Bilang ke mereka untuk tidak melecehkan kita, untuk tidak melihat kita. Tapi kan kita bisa mencegahnya. Kita bisa menutupi diri. Nah, kita ada perilaku yang bisa untuk mengendalikan diri kita sendiri dengan cara menutup aurat. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Makanya ditutuplah untuk menjaga diri kita dan sebagai saran untuk memproteksi diri. Tentang bagaimana mereka ke kitanya ya terserah gitu. Yang penting kita cover dulu. Syukur-syukur
99% berhasil, yang 1%-nya ya itu jawabannya ada di video yang jawaban untuk pertanyaan Dinda. Oke? Ini seperti pernyataan buku-buku filsafat ya. Filsafat filosofi teras dan aliran-aliran filsafat yang lagi booming sekarang ini tentang bagaimana kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang di luar kita, tapi kita bisa mengendalikan perilaku kita sendiri. Tapi bukan berarti kita harus egois ya. Oke, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf karena kemarin videonya agak bisa dibilang kacau lah, gagal. Ini adalah bentuk tanggung jawab saya untuk record ulang. Semoga membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.